Zekli akhirnya bisa menghembuskan nafas lega begitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selesai membacakan putusan bebas untuknya setelah dirinya dikenai pasal 351 KUHP tentang penganiayaan terhadap Danardoyo Guritno, adik dari Wulan Guritno. Sedangkan rekannya Jeki Boneno tetap dikenai hukuman percobaan 8 bulan penjara. Perasaan aku seneng banget dan Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan mengantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada juga yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah. Ketik GS, spasi jawaban A, atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Zekli yang didakwa atas kasus penganiayaan terhadap Danardoyo Guritno terbebas dari hukuman 8 tahun penjara. Benarkah Desi Ratnasari khawatir tidak bisa menjadi istri yang sakinah? Jihan Fahira sedang hamil besar dan Primus Yustisio malah getol syuting sinetron. Demam berdagang menjangkiti Peggy Melati Sukma, Teguh Zaki, Cynthia Lamusu, dan Meisya Siregar. Niki Astria harus kehilangan janin berusia 7 minggu hasil perkawinannya dengan suami ketiganya Gunanta. Titi Kamal dan Kinar Yosi mendadak doyan lagu dangdut. Pemirsa, Zekli akhirnya divonis bebas oleh hakim. Dan sementara Jeki Boneno dijatuhi hukuman percobaan 8 bulan. Zekli ternyata tidak terbukti terlibat dalam penganiayaan terhadap Danar Guritno, adik Wulan Guritno. Sementara itu dalam sebuah sinetron, Desi Ratnasari berperan sebagai perempuan hamil dan istri dari Primus Yustisio. Secara kebetulan Jihan Fahira, istri Primus, juga sesungguhnya sedang hamil 7 bulan. Dalam sinetron tersebut, Desi memiliki rumah tangga yang sakinah. Dan apakah Desi akan mengambil nilai-nilai keluarga sakinah dalam rumah tangganya nanti? Kita mulai dulu beritanya yang pertama dari Zekli. Zekli akhirnya bisa menghembuskan nafas lega begitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selesai membacakan putusan bebas untuknya setelah dirinya dikenai pasal 351 KUHP tentang penganiayaan terhadap Danardoyo Guritno, adik dari Wulan Guritno. Sedangkan rekannya Jeki Boneno tetap dikenai hukuman percobaan 8 bulan penjara. perasaan aku seneng banget dan aku nggak akan nuntut balik. Aku nggak akan nuntut balik karena memang firman Tuhan ngajarin supaya kita belajar untuk mengasihi musuh kita. Walaupun saya nggak pernah menganggap siapapun menjadi musuh saya, tapi kalau memang ada orang yang menganggap saya sebagai musuh, saya akan tetap doain mereka, saya akan tetap berkati mereka, dan saya akan tetap belajar untuk mengasihi siapapun yang membenci saya. Dan itulah, jadi saya nggak akan menuntut siapapun karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memang dari awal dia sudah menyatakan bahwa kejadian itu memang spontan dia harus lakukan. Awalnya Zek dan Jeki dikenai pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat. Namun oleh hakim dialihkan ke pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Bahkan akhirnya Zek terbebas dari hukuman kurungan penjara. Pihak Danar yang diwakilkan pengacaranya sangat merasa keberatan dengan putusan tersebut. Sebenarnya tidak masalah angka 8 bulan 7 bulan. Mereka bersalah dan masuk badan. Kenapa? Di BAP mereka udah mengaku melakukan pemukulan, ya. Di pengadilan mereka mengaku juga itu si Jeki Boneno. Itu harus dilakukan bersalah dan masuk badan, tidak perlu dibebaskan gitu. Terhadapan putusan ini kita akan mengajukan kasasi karena kita melihat ada satu pertimbangan hakim bahwa hakim menyatakan terdakwa dua itu tidak melakukan pemukulan hanya dengan keterangan saksi Danar saja. Sedangkan fakta persidangan itu kan juga ada Sarah Marhula yang juga menyatakan saksi Sarah melihat pemukulan itu. Memang bagaimanapun jaksa tetap menuntut, mau bicara salah, mau bicara benar, tetap akan menuntut. Itu haknya jaksa, kewajiban jaksa. Namun kenapa ada bersyaratnya? Kenapa? Ini jarang sekali loh, jarang sekali bersyarat. Itu kan PW.
memudahkan majelis hakim untuk sama putusan tuntutan dengan jaksa nantinya. Saat sidang putusan, Zack ditemani sang kekasih Nafa Urbah. Mungkin Nafa sengaja mendampingi Zack supaya bisa mentransfer aura ketenangan pada diri Zack Lee. Dan agaknya hal itu berhasil. Raut wajah Zack terlihat lebih santai dibandingkan Jackie. Apakah Zack memang dari awal yakin bahwa dirinya akan terbebas dari jerat hukuman? Nggak akan bersalah. Nggak. Aku pikir, Yesus tuh baik banget. ya, tapi aku sih percaya banget bahwa iya, iman gue kuat banget bahwa Zack dia salah. ya, Zack akan bebas. Dari awal juga gue yakin. Keluarga sendiri sih bersyukur karena memang kita dari awal juga yakin bahwa Zack tuh nggak seperti itu, walaupun tatonya banyak tapi hatinya kayak malaikat. Kejadian ini merupakan peringatan keras bagi Zack Lee. Ia tidak ingin mengulang kesalahan untuk kedua kalinya dan perlu mengambil hikmah dari peristiwa ini. Nggak ada gunanya juga kan nyesel kalau udah terjadi. Bersyukur aja, berterima kasih dan belajar dari kita punya, Panjang banget Iya. udah. belajar dari pengalaman. Desi Ratnasari dan Primus Yustisio kembali berjodoh dalam sebuah sinetron. Keduanya berperan sebagai suami istri dalam sebuah keluarga yang sakinah. Lain sinetron, lain pula dunia nyata. Di dalam dunia nyata, semua orang tahu Desi 2 kali gagal mempertahankan rumah tangganya. Desi Ratnasari tentu tak ingin kenyataan pahit ini berulang kembali dalam kehidupannya. Wajar saja kalau Desi merasa 2 rumah tangga yang pernah dibangunnya sangat jauh dari arti sebuah keluarga yang sakinah. Syukur-syukur Desi ingin belajar dari perannya di sinetron tersebut tentang nilai-nilai keluarga yang sakinah. Dan saya nggak cerai yang jelas. Dalam setiap karakteran, kadang-kadang pribadi kita terinfluence untuk bisa menghayati atau begitu juga sebaliknya. Saking menghayatinya kita juga terinfluence ke dalam kehidupan nyata, itu sudah biasa. Dimanapun seperti itu dan saya pernah mengalami hal itu juga. Tapi paling tidak, ambil positifnya aja bahwa hal-hal yang memang itu bisa menginfluence yang baik yang kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari itu juga tidak menjadi nggak ada salahnya gitu ya. Asal yang tidak baiknya ya jangan. Contohnya misalnya di sini istrinya tuh sangat sama suaminya tuh sangat apa ya taat terus memuja sekali suaminya yang begitu taat beribadah gitu kayak gitu. Saya sih berharap juga suatu saat saya punya suami seperti si Fahmi itu. Dalam sinetron itu Desi berperan sebagai seorang ibu yang sedang hamil, sesuatu yang sudah cukup lama tak dialaminya. Meski begitu, Desi merasa tak kesulitan untuk menjiwai perannya sebagai perempuan yang sedang hamil. Kan udah ada istrinya jadi model, jadi saya nggak susah-susah untuk ngingetin. Han, gimana Han? Terus dia cuma bilang, bini gue makan mulu, lu makan mulu di sini gitu dia bilang. Jadi itu sangat gampang. Kalau bertanya kapan, tunggu aja, masih ada kan? Kebetulan Jihan Fahira istri Primus memang sedang hamil tua, sudah memasuki usia 7 bulan. Pada usia kehamilan tua seperti ini, biasanya seorang istri butuh kehadiran sang suami lebih banyak daripada biasa. Sementara Primus justru sedang sibuk-sibuknya syuting sinetron. Jihon cuma minta saya pada waktu mungkin ya beberapa hari mau persiapan melahirkan dan pada waktu melahirkan ada di sampingnya itu aja sih. Jadi dia tahu kok saya harus kerja. Malah awal kehamilan saya masih proses cuti gitu loh. Jadi sekarang udah mulai kerja lagi dan Jihon sama sekali nggak keberatan. Hamil memang peristiwa yang menakjubkan, namun tetap saja seorang istri terkadang merasa sangat berat untuk menjalaninya, apalagi kalau suaminya tidak perhatian. Tak hanya istri, suami tentu juga harus siap mental menghadapi persalinan istrinya. Primus harus memompa mentalnya supaya tetap tegar saat mendampingi Jihan Fahira melewati proses persalinan. Apalagi Jihan menginginkan persalinan secara normal. Semuanya nggak ada masalah, tinggal mulai mungkin 2 minggu lagi harus hamil ya supaya bisa normal. Pemirsa, tak banyak artis yang tetap eksis sampai usia tuanya. Jadi tak heran kalau banyak artis ramai-ramai buka usaha untuk jaminan masa depannya. Contohnya saja pasangan Peggy Melati Sukma dan Tengku Zaki yang katanya sama-sama buka toko. Lucunya Peggy dan Zaki tak mau menyatukan barang dagangan mereka di satu toko saja. Mungkin takut bagi labanya tak adil kali ya.
Ada pula Meisya Siregar yang buka toko mainan dan Cynthia Lamusu yang katanya terjun langsung sebagai sales. Pemirsa, ini dia berita selengkapnya.